Ya, jumpa lagi dengan saya. Saya hari ini mau berbagi terkait dengan sesuatu yang sangat penting yang perlu kita ingat dan perlu kita pelajari. Saudara, kalau seandainya ada orang bertanya kepada saudara atau mengatakan kepada saudara, Anda ini adalah umat terjemahan. Bagaimana cara Anda menjawabnya? Mungkin Anda juga kebingungan untuk menjawab hal tersebut. Tapi di dalam kesempatan ini saya mau mengajarkan bagaimana cara menjawab ketika orang mengatakan bahwa kita ini adalah umat terjemahan. Nah, yang pertama adalah bahwa tentu semua umat, semua manusia, dan semua agama memiliki kitab sucinya masing-masing. Ada yang mengklaim bahwa kitab sucinya turun langsung dari sorga. Ada juga yang mengatakan bahwa kitab sucinya ditulis oleh orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan firman-Nya supaya manusia mengetahui tentang siapa Allah itu sesungguhnya. Tetapi ada juga yang mungkin dengan pengalamannya, mungkin dengan hasil pemikiran filsafat dan lain sebagainya, akhirnya muncullah kitab suci. Tetapi sebenarnya intinya bahwa semua kita, semua agama memiliki kitab sucinya masing-masing. Maka cara kita menjawab ketika orang mengatakan bahwa kamu ini adalah umat terjemahan, maka yang pertama adalah kita semua umat beragama memiliki kitab suci, dan tentu kitab suci kita adalah firman Allah, bukan? Orang yang beragama lain, selain Kristen, juga mengatakan bahwa kitab mereka adalah firman Allah. Apakah kita bisa mengerti akan bahasa Allah itu? Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Walaupun sederhana, mungkin sudah ada dalam benak kita. Tapi sebenarnya bahasa Allah itu adalah bahasa yang sebenarnya kita tidak mampu untuk dipahami. Tetapi Allah menerjemahkan bahasanya ke dalam bahasa manusia supaya akhirnya manusia itu mengerti tentang bahasa atau kalimat Allah atau firman Allah. Maka itu Allah menggunakan bahasa manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa mendengar tentang, oh ini perintah Allah, ini adalah kata-kata Allah. Maka ini berarti bahwa jikalau Allah menerjemahkan bahasanya ke dalam bahasa manusia, maka ini adalah kita semua agama adalah umat terjemahan. Maka salah satu hal fundamental untuk menjawab kamu ini adalah umat terjemahan, jawab saja, apakah kitabmu adalah bahasa dari Allah? Ya, ini bahasa dari Allah. Bagaimana kamu mengetahui itu adalah bahasa dari Allah? Ya, ini bahasa dari Allah, dari bahasa suku. Ya, ini bahasa dari bangsa ini. Bagaimana kamu mengatakan itu adalah bahasa Allah? Nah, di sini kita mau membawa seseorang supaya bisa tahu bahwa ternyata kita semua adalah umat terjemahan. Kita semua adalah umat terjemahan. Itu yang poin yang pertama, bahwa Allah menerjemahkan bahasanya dalam bahasa manusia supaya kita bisa tahu tentang siapa Tuhan. Dan akhirnya
akhirnya kita tahu bahwa ini adalah Tuhan yang benar. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa kamu kenapa tidak menggunakan bahasa Yunani, Ibrani? Ingat bahwa hal yang kedua untuk kita menjawab ini adalah karena kita bukan orang Yunani, kita bukan orang Ibrani, maka bahasa Yunani, bahasa Ibrani, kitab suci bahasa Yunani, bahasa Ibrani, karena kita tidak mudah untuk memahami bahasa mereka, maka Allah juga memakai orang-orang tertentu untuk menerjemahkan bahasa Tuhan yang sudah ada dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia, supaya kita mengerti ini adalah firman Allah, ini yang disampaikan Allah, supaya kita mengerti tentang ini adalah Tuhan. Itu jawaban yang kedua. Jadi kamu kan seharusnya menggunakan bahasa yang mula-mula. Kenapa ada standar seperti itu? Apakah ada standar dari Allah bahwa kita harus menggunakan bahasa itu? Tentu tidak ada. Karena kita orang Indonesia, maka kita perlu menggunakan bahasa Indonesia. Untuk apa? Untuk kita memahami bahwa pesan-pesan Allah, firman-firman Allah itu seperti ini dan seperti ini, seperti ini. Kalau kita menggunakan bahasa Yunani, contoh, maka kita hanya menjadi orang idiot yang hanya menghafal tapi tidak tahu arti dan makna apa yang perlu kita berikan kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak mengerti bahasa yang disampaikan oleh Allah, selain kita jadi orang idiot, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang salah paham tentang firman Allah itu, dan juga maka kita akan menghalalkan berbagai cara untuk bisa saja kita membunuh atas nama Allah. Kita bisa berperang atas nama agama. Karena apa? Karena kita tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Maka itu lebih baik kita memakai bahasa Indonesia, bahasa daerah kita, bahasa suku kita, supaya apa? Supaya kita mengerti firman Allah dan kita tidak salah dalam mengaplikasikan firman itu. Itu sesuatu hal yang logik dan perlu kita jawab kepada mereka yang bertanya atau mengatakan kepada kita bahwa kamu itu adalah umat terjemahan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita menjawabnya seperti ini. Kalau ada orang berkata bahwa kamu ini adalah umat terjemahan, maka jawaban ketiga ini adalah berarti Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hebat. Mengapa demikian? Karena Allah yang saya sembah menerjemahkan bahasanya ke dalam bahasa saya di tempat ini. Dan akhirnya saya tahu maksudnya dan saya bisa menyembah Dia dengan kebenaran. Tetapi kalau kamu orang Indonesia dan kamu menggunakan bahasa yang satu itu dari dulu dan sampai sekarang, berarti apakah Tuhanmu adalah Tuhan yang kaya, Tuhan yang pintar? Tentu itu adalah sesuatu hal yang perlu kita kembalikan kepada mereka untuk menjawab. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Akbar, Maha Besar. Dia bisa menerjemahkan bahasanya ke dalam bahasa suku, ke dalam bahasa daerah-daerah di dalam dunia ini. Itu adalah Tuhan yang hebat. Jika dia masih ngotot bahwa kamu itu adalah umat terjemahan, maka orang ini tidak mengerti atau membatasi Allah yang Maha Akbar itu, dan membatasi Allah atau firman Allah dengan bahasa
dengan bahasa suku atau bangsa lain. Ini adalah sesuatu kekeliruan. Dan sebenarnya di dalam khususnya negara kita, di dalam negara kita saja, bahasa-bahasa kitab suci sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semua agama menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan Alkitab itu sendiri diterjemahkan ke dalam bahasa suku-suku di hampir di seluruh Indonesia ini. Ini adalah Allah yang bukan Allah yang bisa terbatas, tapi ini adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia mau memakai orang-orang supaya bisa menerjemahkan firman-Nya ke dalam bahasa suku-suku, supaya orang-orang suku-suku itu atau orang-orang yang belum mengerti atau belum menyembah kepada Allah yang benar, mereka bisa menyembah kepada Allah yang benar. Bahwa Allah yang benar adalah Allah yang maha kuasa, yang bisa dipahami firman-Nya dan kita bisa menyembah dengan benar. Itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan karena itu, ini adalah 3 jawaban yang perlu kita ingat. Yang pertama, bahwa sebelum kita mengatakan bahwa ini adalah umat terjemahan, maka sebenarnya kita semua adalah umat terjemahan. Yang kedua adalah, kalau orang mengatakan bahwa kamu adalah umat terjemahan, maka kita harus mengatakan bahwa berarti Tuhan saya adalah Tuhan yang hebat, yang berkuasa. Dan yang ketiga adalah, jika orang masih mengatakan bahwa kita adalah umat terjemahan, maka kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur bahwa ternyata Tuhan saya berkuasa menerjemahkan firman-Nya ke dalam bahasa saya. Dan yang terakhir adalah, jika engkau mendapatkan pertanyaan seperti itu, jangan marah, jangan emosi, karena orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang tidak paham apa-apa. Bisa dikatakan orang yang BODOH. Ya, jadi tinggal abaikan saja dan jawablah seperti itu. Kalau dia adalah orang yang berpendidikan dan punya pemikiran baik, maka saya yakin dia tidak mengatakan seperti itu. Tapi jika dia tidak memiliki pendidikan yang baik, yakinlah bahwa dia tidak akan menerima. Tapi bersyukur dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati.